warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar kembali, Bu? Siap ya. Disiapkan hatinya. Jangan lupa catatannya, karena hari ini kita akan menjelaskan kembali tentang sejarah Rasulullah SAW ketika menjalankan ibadah haji. Jadi nanti akan ada terkait hukum-hukum fikih di dalamnya. Jadi ada tata caranya, ada sistemnya, ada mindsetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Tata Ibu semuanya, berarti ini tinggal beberapa bulan lagi menjelang Rasulullah wafat setelah haji itu ya. Jadi Rasulullah wafat di tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau kita lihat haji itu kan bulan apa? Zulhijjah. Sudah Zulhijjah apa? Muharram. Nah, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sudah Muharram? Safar. Sudah Safar? Rabiul Awal. Jadi tinggal berapa lagi, Bu? Sekitar 3 bulan atau 4 bulanan. Dan sakit setelah pulang dari haji. Berarti sekitar 1 bulanan. Rasulullah sakit itu hampir sekitar beberapa pekan. Waktunya tinggal 4 bulan lagi. Ada yang menyangka nggak Rasulullah akan wafat secepat itu? 4 bulan cepat atau lama, Bu? Kira-kira 4 bulan waktu yang singkat atau yang lama? Kebayang, Bu ya? Kita di sini bareng-bareng. Tiba-tiba pas beres ujian, 3 bulan lagi ujian, teman kita meninggal. Ada yang nyangka nggak, Bu? Asa kemari gitu kan ya? Kemarin masih bisa ini. Itulah gambaran yang dirasakan oleh para sahabat. Saking banyak momennya bersama Rasulullah. Tentunya sahabat-sahabat yang senior lebih merasakannya lagi. Namun di sini ada jamaah-jamaah haji yang pada saat itu dia baru masuk Islam, langsung melaksanakan ibadah haji, baru beberapa hari masuk Islam, kemudian ditinggalkan Nabi gitu ya. Di tahun 9 Hijriah kemarin kita sudah bercerita bahwa Rasulullah mengutus Abu Bakar untuk terlebih dahulu melaksanakan haji. Disuruh buat apa, Bu? Hikmahnya disuruh buat apa? Kenapa di tahun 9 Hijriah? Kenapa? Kemarin apa alasannya? Abu Bakar disuruh duluan jalan. Mengabarkan tahun depan. Tidak ada korupsi apa Nenek? Tidak ada lagi haji ya telanjang atau umroh yang telanjang, betul. Terus satu, gimana umroh? Gimana? Iya apa? Mas satu kan 4 ya, duanya akan melaksanakan ibadah haji tahun depan. Iya pasti itu yang nomor pertama tadi. Nomor kedua, dikasih waktu 4 bulan dari sejak pertama itu untuk memasuki Islam, untuk masuk Islam. Tidak ada lagi orang musyrik di sekitar kota Mekah gitu. Kemudian diwajibkan untuk masuk Islam, dikasih waktu 4 bulan setelah beres perang Tabuk tuh, setiap wilayah di Arab. Kalau tidak, mereka bayar jizyah.
kayak gitu. Mau masuk Islam atau bayar jizyah. Gitu. Ketika sudah berdaulat ya, jadi negara sepowerful itu. Dulu mengajak masuk Islam susah, sekarang mah dikasih waktu 4 bulan masuk Islam atau bayar denda. Gitu teteh ibu. Baik, 2 lagi sok cari tahu, nanti ada di ujian. Sekarang ke tahun 10 Hijriah, Haji Wada. Kita tahu bahwa haji ini termasuk rukun Islam yang diwajibkan pada tahun 10 Hijriah. Jadi ini juga fakta lagi nya ibu ya. Dan saya tadi merenung pas baca ini teh. Sebenarnya mas sudah tahu, tapi itu teh ya, ilmu itu bukan apa yang dihafal. Ilmu itu bukan apa yang ditulis, tapi ilmu adalah apa yang kita amalkan. Jadi haji itu bukan untuk yang mampu teh. Haji itu diwajibkan. Tuh. Diwajibkan pada tahun 10 Hijriah. Pada waktu itu Rasulullah mengabarkan bahwa haji wajib. Namun di Quran surat Ali Imran ayat 9-nya, yaitu bagi siapa? Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Catatannya, kita sanggup nggak bu? Sanggup nggak kita teh bu? Sanggup tidak? Sanggup tuh, kalau bisa mah sanggup bu. Ibu motor di bumi seberapa bu? Rata-rata sekarang semiskin-miskinnya orang motor teh hiji di rumah. Rata-rata ya. Berarti lamun nggak ada motor fakir itu teh bu. Rata-rata di rumah teh motor teh 1 atau 2. Handphone semiskin-miskinnya garaduhan teh bu. Aduh ya, garaduh ya. Berarti lamun maksakeun mah aya. Menyanggupi mah ada. Berarti wajibnya di sini kita tuh harus menyanggupi, maksakeun, bukan tidak tanpa ada usaha. Maka beda ceritanya kalau kita tiba-tiba tidak ada ikhtiarnya, terus bilang teu aya artos nage, tapi belum berikhtiar, belum mati-matian ikut arisan, belum mati-matian nabung, belum mati-matian merekatkan gitu ya. Nah, kalau belum ke sana, berarti jangan dulu bilang saya tidak sanggup. Merekatkan tiasa kok bu, wallahi tiasa. Enak nggak bangun rumah ratusan juta, kalau merekatkan ibu tiasa bisa ya. Jadi saya juga merasa tertampar. Wah, berarti bukan karena saya nggak sanggup, bukan karena saya nggak mampu, tapi karena nggak mau. Prosedurnya ikutin sebagaimana mampu. Sebagaimanapun prosedurnya ikutin. Itu udah masa tunggunya 12. Justru karena masa tunggunya 12. Kalau misalnya hajinya di 60 jutaan, dipotong 25 juta, sisa 12 tahun 4 jutanya, 40 juta itu dibagi 12. Setahun cuman sekitar 3 juta sekian. Berarti sabaraha? Sebulan cuman nabung 300 cuman, insyaallah bu, kalau mampu mah pasti Allah mampukan. Beda halnya ketika kita udah nabung terus maut di tengah jalan atau ada qadarullah di tengah jalan. Nah itu beda lagi ceritanya. Tapi itu tadi ya. Jadi ternyata haji ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Kan namanya juga rukun. Rukun Islam. Gitu. Jadi semangat buat kita semua untuk memampukan diri, mengepus diri kita. Stop dulu jajan bobanya, stop dulu ngafenya, ya, stop dulu ikutan itu ininya. Saya lagi berusaha berikhtiar, berniat untuk ngumpulin buat haji. Insya Allah Allah mudahkan.
Ini yang saya alami, maksudnya kayak gimana alami teh? Kalau sesuatu untuk kebaikan, Allah tuh tiba-tiba lancarkan. Kalau niatnya lurus tadi, ikhlas, bukan karena butuh pengakuan dari orang lain, oh hebatnya terus haji, bukan. Tapi lulus ikhlas, ada bu rezekinya. Kalau sudah niat dulu, baru niat udah dilancarkan, apalagi sudah dijalani. Saya masih ingat dulu ketika sebelum hijrah ya bu ya, yang jadi ngedongeng lah. Ini memotivasi, ini mindset dulu ya, belum ke tata cara belum ke tata cara hajinya seperti apa. Itu sebelum hijrah tahun, udah lama. Saya punya cicilan 2 motor. Ya, sebulannya teh seberapa tadi teh? 800 bu. Sebulannya teh 800 sekian. Motornya ada nggak? Nggak ada bu, hilang dua-duanya bu. Hilang bu, tiap gaduh motor hilang bu, tapi alhamdulillah hilang. Jadi Allah bersihkan. Unggah bulan ngap bu, asa gancang unggah bulan teh. Ada yang merasakan? Haredang. Uang panas teh betul ya. Tapi ketika la haula wala quwata, saya mau ngecer sekalipun nggak punya motor, jalan kaki hayu. Atau mau naik sepeda hayu, pokoknya mau wios tegaduh motor gaya Allah. Satong neredit. Allah kasih jalan ibu. Tapi saya singkat cerita nyekolahkeun anak, mesantrenkeun anaknya. Berapa pesantren anak per bulannya? Mau anu 200 bu, 1 juta, 1.200.000 sebulannya. Dan saya nggak ngerasa berat bu. Tuh ngerasa berat siga nyicilan motor tadi itu bu. Tiap bulan teh aya we ibu. Berapa tahun itu? Selama 6 tahun bu. Mesantrenin anak 6 tahun, sebulan 1.200.000. Berat nggak bu? Nggak. Miskin nggak saya bu? Nggak bu. Malah bisa ngebangun ini, ngebangun itu harta yang berkah. Namun alhamdulillah qadarullah wa syafa Allah, ketika anak saya udah lulus ya, nah mulai ngabdi di sini. Aya teh bu artosna? Teu aya bu. Jadi itu jatah anak. Saya bilang alhamdulillah rada longsong aya. Untuk hal di jalan Allah akan lebih mudah keluar, akan lebih ringan dirasakannya dibanding tadi uang buat yang panas. Berarti nggak ada, hilang. Itu ibu motivasinya ya. Mudah-mudahan bisa maksakeun. Allahumma ini as'aluka maksakeun. Dan teteh ibu sudah tahu kan cerita saya bagaimana bisa umroh kan? Kan itu teh niat maksakeun ibu. Belum tahu bu keajaiban dan itu. Wow, itu real. Bukan mau di kita mah, itu orang Majalaya asli bu. Saya berangkat umroh 0 rupiah bu. 0 rupiah. Emang langsung dapat 0 rupiah? Enggak bu. Ikhtiar dulu. Seperti yang tadi saya bilang ya, 1.200.000 yang saya keluarkan buat anak saya tiap bulannya, alhamdulillah tos tengah biayaan deui, tabungkanlah buat umroh. Mulai nabung umroh Februari 2023. Februari aya kene dipotokeun malahan. Teu nambahan deui Bu. Sakali-kalina 1 juta. Saya nabung dina rekening antepkeun we, tiap dapat ini teh antepkeun we, sisakeun we 1 jutaan. Teu diganggu-gugat. Bismillah niat buat umroh. Tapi sebelumnya di tahun 2022 saya sudah nulis. Nah ini the power of nuliskeun mimpi. Ditulis Bu. Ada di buku, namun buku versi orang luar negeri namanya Secret. Dalam versi Islamnya namanya Law Quranic Law of Attraction. Segala sesuatu yang kita inginkan kita tuliskan, kita bacakan, kita doakan, diulang-ulang terus dibacakan. Jangan mikirin di mana artosna. Itu urusan Allah. Tapi ya Allah pengen ini dan nulis hal-hal yang sangat mustahil. 2023 saya nulis di sana Oktober haji umroh. Kadung tuh nulis hajinya punya. Tapi saya nulis haji umroh. Di titik-titik Bu bersama sahabat-sahabat saya dan orang-orang yang saya cintai. Kumaha carana? Allahu a'lam bishawab. Nulis cerita.
Februari beres hutang kesana kemari, ya saya ngebangun rumah banyak cicilan Bu, bukan riba ya, tapi ke material can dibayar, ke adik saya belum dibayar, ke bibi saya tilas tanah can dibayar, ke si gitu can dibayar, beres semuanya, nggak punya hutang. Baru mulai nabung di Februari. Datang Ustadz ngasih brosur promo 24 juta. Bismillah ya. Nah, ini nih yang ini nih. Ustadz daftar. Ingat baru berapa Bu? Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dulu teh daftar. Juli, Agustus, taruhlah saya baru ngumpul 9 juta. Dari mana sisanya Bu? Nggak tahu. Daftar ya lah. Kalau nggak kekejar kumaha ya biasalah sedekah yang travel 5 juta. Tapi ya saya belum pernah sedekah sih 5 juta seageng itu, ya la haula wala quwata, ya apa-apa daftar. Di mana? Terus Ustadznya bilang kayak gini, khusus untuk pengurus. Ustadz bilang khusus untuk pengurus saya kasih bonus. Kalau bisa ngajak orang dapat 1 juta. Khusus untuk pengurus ya, ya Ustadz. Mikirkan nggak saya Bu? Oh, enggak. Saya harus merekrut, enggak. Masih ingat saya ngajakan Muriahnya, Ibu ayo umroh. Dengan penuh keyakinan saya pasti bisa umroh. Besoknya Teh Mira daftar 2. Habis besoknya ya Allah Ibu udah jadi. Di mana jam ini uang saya baru 9 juta. Can aya. Oke, mikir muter Bu. Tapi tuh sampai merengek-rengek ke Allah, ya Allah lamun itu saya izin. Sisi itu aku Muriahnya. Alah, malam itu jadi umroh saya ngantarkeun ka mana ka Muriah? 2. Bu Haji lihat saksinya. Udah gitu teh. 3. Dan ada lagi. Sampai sahabat saya ikut. So kalau teteh mau umroh saya ikut umroh. Benernya, oke. 3 tah. Dapat 3 Bu, dapat 3 slot. Daftar lagi Muriah. Jadi 4 tuh udah ada harapan. Wah, sisa 6 lagi. Saya ngajak kemana lagi? Saya teh nauzubillah min dzalik, ada perasaan ujub. Orang broadcast we ke teman-teman anu dikiranya punya uang, terus pasti dapat. Dapat lah. Nah ini makanya jangan ada ujub ya. Cereng. Ada malu mah ada nggak broadcast. Sampai kan rame di jalan teh, maksudnya di kalangan teman-teman saya rame, saya badai umroh, aduh buki rame deh, padahal belum tentu mau umrohnya Bu, belum tentu, malah mau terjadinya, aduh malu, tapi lah wala kuat. Disangka ada badai, ada yang natap nggak ada Bu, nggak ada, itu teh hati teh sudah, Allahu Akbar, kumaha carana ini, Ustadz kayaknya saya mau nggak jadilah, ya Ustadz. Gak apa-apa, dana talang aja, ada dana talang. Kalau mau saya mau Ustaz, saya nggak mau ngutang untuk ke rumah Allah, nggak mau, tidak mau cekap itu. Itunya walaupun bisa kiri kecilan ceritanya, tapi nggak mau kayak gitu Bu. Jadi marukana hati itu teratuh jantung Bu, ratuh jantung teh. Astagfirullah, istighfar, astagfirullah. Tapi ngeprint gambar Ka'bah itu disimpan pas sholat. Astagfirullah, kumaha carana ini? Gitu Bu. Akhirnya singkat cerita, ku suami saya dibantuan. Suami saya nge-broadcast ke teman-teman kantornya. Ada Bu, ada yang mau daftar. Cina ini teman kantor ayah. Wah, alhamdulillah. Berapa? 3. Alhamdulillah. Ternyata yang jadinya 1 Bu. Astagfirullah, mikir deh Bu. Gogoda udah pede, alhamdulillah tinggal sini. Ternyata yang daftarnya 1. 5 deui, di mana ini? 5 deui, di mana ini? Coba Ibu bisa berpikir Ibu. Ternyata memang saya mampu segini ya Allah. Kuma Allah. Saya ngajar waktu itu, ingatkannya di pusaka ya. Saya ngajar di pusaka. Waktu itu ada pertama kali santri yang waktu santri di jamaah itu pertama kali ketemu sama saya ngajar harita keneh, padahal santrina lama di sana. Tapi baru pertama kali ketemu, namanya Bu Tintin. Nah, Bu Dede terangnya. Tiba-tiba saya pamit, Ibu saya minggu depan saya nggak bisa ngajar karena mau bikin paspor. Ku pedena Bu bikin paspor, padahal can pasti. Wallahi, ini saya baru cerita ke ibu-ibu ya.
Bagaimana ratugna jantung saya nggak tahu. Angkat jadi mau umroh teh duka. Tapi bios. Oh dong. Bu Tintin teh bilang, "Neng, abi hayang daftar." Kayak siga tadi ya, Bu ya. Menyandarkan pada orang lain. Ah wios ya Allah, badai daftar rezekina henteu wios. Tidak akan terlalu berharap. Kan siga tadi tilu ternyata daftar satu, saya kecewa. Ayah mah nyalahkan suami saya nggak tahu apa-apa ya. Ayah mah. Tapi hari ini, ya sudah Ibu. Ya semua, ya sarul. Ternyata daftarnya berapa Bu? 3 Bu. Jadi berapa Bu? 9 Bu. 8 ya Bu? 8 Bu. Bingung abi teh. Kumaha 2 deui. Saya ngolo ke teman saya, ternyata calonnya mau daftar. Asal teman saya mau nikah sama dia. Saya ngolo teman saya, kawinlah, ayo kawin. Kamu kudu kawin. Nah, kamu jadi maksa saya kawin sudah. Ayolah, kamu nikah. Ngolo Bu, gimana ada yang mau umroh disuruh kawin heula, tapi nanti dikasih umroh. Tapi Bu, jadilah nikah, dipangmerkeun ku calon suaminya. Ibu tahu ya pasti siapa, teman sayanya. Akhirnya teman saya yang udah daftar tadi, ada uangnya kan, dia udah daftar dari calon suaminya, dipangmayarkeun. Berarti dia punya uang tiis. Nah jadi ingat, baru 9. Nyari satu lagi Bu, di mana? Jidai atuh cantik teh. Saya hitungannya 1,1 juta. Ternyata Ustadz ngabarin lagi, teteh khusus buat teteh, karena sudah bantu yayasan dari 2018 itu. Kalau bisa ngajak 10 buat teteh gratis. Serius Ustadz? Serius. Astagfirullah. Hiji deui. Sampai terus Bu tiap malam istighfar. Berat sekali ya Allah ini teh. Nah, hadiah tapi dibikin yang gitu ratuk jantung. Akhirnya, singkat cerita, saya ngelobi adik saya. Ngalobi. Dedek, kita umrohkan Mama yuk. Karena waktu itu uang saya nambah jadi 17. Jadi ada 17 juta. Suami saya nggak jual sepedanya. Jadi gitu Bu, perjuangan atau tidak? Emang semulu saya udah punya uang nabung langsung pergi Bu? Enggak Bu. Jual lah sepedanya, saya ngejual emas saya ya, jarang rualan yang bisa saya jual. Akhirnya singkat cerita ada 17 juta. Saya tinggalnya satu orang lagi, itu uang 17 jadi milik saya. Jadi punya uang tiis 17 juta Bu. Coba, tinggal nyari satu lagi, tapi saya bilang, ya Allah, saya kan mau niat ke sana ibadah, bukan nyari untung. Saya nggak mau ke umroh gratis, nggak mau. Walaupun dikasih gratis, nggak mau saya mah umroh gratis. Waktu itu, mau sekarang mau Bu. Nggak umroh ke saya, hayu. Tinggal angkat ya, tanpa berjuang kayak tadi Bu. Ulah, jangan saya berjuang lagi. Gratis hayu. Nyari satu lagi Bu. Kumaha? Akhirnya Bu, teman saya yang satunya lagi, itu masih ingat teman saya yang mau nikah? Teman saya yang mau nikah itu punya uang 22 juta. 22 juta karena dikasih sama calon suaminya. Dikasihkanlah ke teman saya yang satunya lagi. Nah, lain dikasih ke Abi ya. Saya mau berjuang, tapi oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah udah rezeki teman saya yang satunya lagi. Teman saya satunya lagi happy? Enggak Bu, dia harus nyari sisa. Nah, sedangkan penghasilannya cuma 600.000 sebulan. Kumaha tah? Abi teh ngolot ke teman saya satunya lagi. Ayolah umroh biar saya bisa berangkat gratis gitunya. Ayolah umroh. Masih belum banyak Bu pertimbangan. Tinggal sekali langkah lagi. Ya sudah. Tawakal itu teh gitu, ketika sudah dijalani semua ikhtiarnya. Akhirnya daftarlah. Udah 10 Bu, udah saya punya uang tiis 17 juta. Dikasihkan Bu.
dipakai sama saya sendiri, Bu? Enggak. Karena saya tadi niat, ya Allah, saya ingin sedekah buat diri saya sendiri. Dikasihkanlah uang tadi ke mama. Mama ini, hayo umroh. Mama saya nggak olohok. Dari mana teteh? Mama gaduh umroh. Hayo dari teteh. Hayo dari Mira. Hayo. Di mana adik saya baru beres keluar kerjanya, cair BP, cair jam sosteknya 30 juta cerita nama. Ngasihlah uang ke mama saya 10 juta. Di saya 17 juta. Berangkat. Jadi yang gratis berapa orang, Bu? 4 orang. Saya, 3 teman saya, mama. Ada yang bisa nebak skenario Allah kayak gitu? Gak bisa. Saya di Masjidil Haram masih kena Allah gitu. Kok bisa ya Allah ngasih skenario? Tapi dijalani dulu nggak, Bu, capeknya? Jalani dulu, Bu. Berdarah-darah dulu, Bu. Berdarah-darah, Bu. Nggak langsung enaknya bisa free, enggak. Dan bisa diulang lagi, nggak perjuangan sekarang, beda. Nggak semudah itu. Jadi teman saya dapatnya dari calon suaminya, dia juga ketika saya bilang saya nggak mau gratis, saya mau infakkan ini di jalan Allah, dia juga termotivasi. Saya juga mau ngasih ini ke teman saya, teman saya satunya lagi, ayo, jadi gratis, 3-an yang gratis, tambah mama saya 4-an. Ingat doa saya yang tulis, Bu, yang di tahun 2002 nulisnya apa? Saya ingin pergi umroh Oktober 2003 bersama teman-teman saya dan orang yang saya cintai. Allah kabulkan. Siapa teman-teman saya? 2 teman tadi. Dan orang yang saya cintai siapa? Mama saya. Opatan. Wow, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang bisa nge-planningkan itu semua? Allah. Jadi kayak tadi ya, bisa haji, bisa semuanya. Bisa umroh, bisa semuanya, bisa. Ikhtiar total. Kumaha engke. Nantinya kayak gimana? La haula wala quwata illa billah. Tapi tetap aja di planning ya, kayak tadi ya. Di planning lah tuh langsung abiana daftar tidak megang satupun, enggak. Tetap saya juga memplanningkan. Ada beberapa rencana. Tapi ketika sudah dapat rencana itu, enak punya uang PI 17 juta. Tetap, Bu, kembali ke niat awal. Jadi bisa nih semua sekedar motivasi. Jadi sudah tahu ya cerita ini, siapa yang mendengarkan cerita ini berkali-kali? Nah ini mah benar-benar akan saya sampaikan terus-terus. Ketika ada orang yang bilang, di mana umroh artosna? Kalian tidak tahu ya kisah ini. Dan setiap orang pasti kisahnya beda-beda. Kayak tadi Haji Encang kemarin ya, ketika sudah ngajak 9 orang, membantu memfasilitasi 9 orang, membantu mendorong mengurus 9 orang tadi. Dan ketika saya datang ke Baitullah, Bu, kisahnya sama, beda-beda. Ada yang ini, ada nggak yang dari uangnya langsung? Nggak ada. Ada nggak yang tiba-tiba artos tiis berangkat? Jarang, Bu. Rata-rata mereka memaksakan, mengeluarkan, nggak dengan cuma-cuma gitu ya. Rata-rata ya, walaupun ada sebagian. Gitu Teteh Ibu, semangat ya, melayakan diri dan memantaskan diri. Ada satu kaidah yang saya sering tanamkan, ingat rumusnya. Jika Allah ingin memudahkan urusan kita, mudahkanlah urusan orang lain. Mudahkan urusan orang lain, Allah memudahkan urusan kita. Ingat tawasul yang diperbolehkan oleh Allah. Saya bilang, ya Allah, jika Engkau menerima amalku yang itu, bantulah saya yang ini. Itu boleh, Bu, tawasul. Tapi luar biasanya, kita bertawasul terus pahalanya yang itu hilang. Enggak, Allah enggak sepicik itu ya. Allah enggak kayak kita, lamun dikasih iya itu hilang. Enggak. Allah kabulkan. Maka bertawasullah dengan amal sholih, bukan bertawasul dengan orang yang sudah wafat, tapi bertawasul dengan amal sholih kita sendiri. Apa yang sudah Teteh lakukan dan Teteh lakukan itu sangat ikhlas,
benar-benar tanpa pamrih, benar-benar hanya mengharap ridha Allah. Apa? Tawasul. Gitu. Waktunya habis. Sebelum closing, nanti kita jelaskan lagi. Jadi Ali Imran ayat 97, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Buat siapa? Yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ingat, sanggup di sini bukan berarti tidak ikhtiar, tapi mengikhtiarkan diri. Ayat ini turun di tahun datangnya para utusan kabilah-kabilah Arab ke Madinah di akhir-akhir tahun 9 Hijriah yang kemarin itu Teteh Ibu. Dan di Haji Wada ini turunlah ayat terakhir. Ayat apa? Al-Maidah ayat 3. Tapi kalau surat terakhir apa? An-Nasr atau surat non? Idaja gitu. Punya habis. Jadi nggak jadi cerita ini tentang Rasulullah. Ini seru pisannya. Tapi tadi ya, mindset kitanya sebelum kita berangkat haji atau umroh dibenarkan dulu. Mindsetnya ya, teknis nama gampang, cara hajina gampang, tata carana tinggal baca hukum-hukum dan syariatnya seperti apa. Namun mindset ini harus tertanam kepada Teteh Ibu. Berangkatnya mah kapan, tapi niatnya harus dari sekarang. Harus ada ikhtiar, harus ada pembuktian dulu. Buktikan ke Teh Popi, bismillah saya daftar. Ini 400.000 duka irah di lunasana mah. Kayak gitu. Itu bagian dari ikhtiar, keseriusan. Lengkap. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.